adik-adik sekolah minggu, senang sekali pagi hari ini Bu Ratih bisa menyapa adik-adik sekolah minggu khususnya yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya minggu ini? Pastinya sehat, bahagia, sukacita. Amin ya. Yuk kita mau siapkan pagi hari ini hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yuk kita mau naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Tutup matanya, lipat tangannya, posisi doa yang benar, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ibadah sekolah minggu pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Engkau yang ambil alih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk pujian lagi, Bu Ratih mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Siapa yang pernah mengalami kasih Tuhan? Ayo, wah banyak sekali ya adik-adik, semuanya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Semuanya pernah mengalami kasih Tuhan. Nah,
Kalau Mas Theo sendiri gimana? Pernah nggak sih ngalami kebaikan Tuhan? Pernah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Coba Mas Theo kasih contoh dong. Contohnya itu kemarin puji Tuhan dapat nilai PAT. Luar biasa. Mas Theo dapat nilai PAT ya? Ya. PAT-nya bagus. Apalagi ya Mas Theo? Terus di rapot juga dapatnya bagus. Luar biasa, di rapot juga dapatnya bagus. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Setiap kita pasti pernah mengalami Tuhan Yesus itu baik. Seperti apa yang sudah dialami oleh Mas Theo. Luar biasa Tuhan memberkati di dalam sekolahnya. Oke, kita mau naikkan pujian ini. God is so good. Yuk kita menyanyi sama-sama ya. Tuhan itu baik. Baik buat kita semua. Baik, Allah kita Allah yang luar biasa dahsyat. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya pasti sudah disiapkan dari tadi ya. Yuk, kita siapkan hati kita menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktuku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita berdoa untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bu Esther untuk boleh menyampaikan firman Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Mami Esther di sini. Udah lama ya nggak ketemu, udah berapa ya? Pokoknya lama banget. Mami Esther sampai kangen banget sama adik-adik semua. Adik-adik di sini kangen nggak? Kangen ya, kangen sama teman-teman, kangen bersekutu sama Tuhan, nyanyi rame-rame di gereja ya kan? Iya, oh ya adik-adik. Tadi kita kan sudah memuji Tuhan ya, sama Mbak Ratih tadi, sama Mas Theo udah nyanyi, udah memuji Tuhan, udah bersukacita, ya kan? Semua udah gak ngantuk ya, udah sukacita, udah seneng semuanya hari ini. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita dulu, kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Iya, semuanya pada mau dengerin firman Tuhan. Yuk, kita ambil Alkitab, udah diambil ya. Yang bisa baca, nanti kita baca Alkitabnya. Kita mau buka dari sebentar. Bu Esther matanya agak kita mau buka dari Lukas 36 ayat Lukas 24, Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Tapi itu panjang banget ya adik-adik ya. Kita baca nanti aja di rumah. Mamahnya minta ajarin mamah baca. Yang belum bisa baca suruh mamahnya bacain ya. Bu Esther cuman mau baca dari ayat 47 aja. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, udah baca, kita lupa belum berdoa. Kita doa dulu ya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami pagi-pagi sehingga kami bisa duduk manis di depan televisi ataupun di depan laptop Tuhan untuk bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lainnya. Walaupun kami belum bisa bersekutu Tuhan, tapi kami bisa beribadah di rumah dan bertemu dengan guru-guru sekolah minggu kami dari rumah. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, buka telinga, buka pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah baca firman. Tapi adik-adik, Bu Esther mau tanya nih sebelum bercerita. Adik-adik tahu yang namanya gosip enggak? Ayo, siapa yang tahu gosip? Gosip digosok makin sip. Gosip itu adalah berita bohong. Kalau anak-anak zaman now bilangnya itu hoak, ya kan? Berita hoak, berita yang tidak benar. Nah, kan? Siapa di sini yang suka bergosip? Kamu tahu nggak? Dia tuh tadi tuh di sana tuh atau kamu tahu nggak? Itu tuh anak itu tuh. Kak adik-adik pernah nggak seperti itu? Di sekolah atau di rumah atau di mana? Ya, anak Tuhan nggak boleh seperti itu ya. Bu Esther mau cerita nih tentang cerita yang ada hubungan sama gosip-gosip, ya kan? Yuk, sekarang semua udah siap ya? Pada suatu hari, di sebuah persawahan yang luas sekali ya adik-adik ya. Siapa yang pernah datang ke persawahan? Pasti enak ya, sawahnya luas, banyak padi-padinya, banyak tanaman-tanamannya. Tapi waktu itu belum ada padinya adik-adik. Di situ ada seekor kerbau. Kerbau yang gede, besar ya, sedang membajak sawah. Dia bajak sawah. Dia tahu nggak sih membajak sawah? Membajak sawah itu loh kerbau yang punggungnya itu dikasih kayu itu loh adik-adik untuk membalik sawah tanah yang ada di sawah ya. Kerbau itu mau membajak sawahnya. Wah, dia balik lagi, dia puterin sampai berkali-kali dia puterin sawahnya Pak Tani untuk membajak sawah.
bolak-balik. Sampai suatu ketika si kerbau ini capek. Capek banget ya. Panas banget hari ini. Aku capek, aku lelah nih. Aku tak leren ah. Dia berhenti sebentar, dia berteduh di pinggiran sawah, dia cari tempat yang sejuk, dia duduk di situ. Bukan dia kerbau kalau duduk ya, dia duduk di situ, dia lelah, dia capek, aku lelah. Aku mau minum dulu si kerbaunya minum dulu. Capek adik-adik. Wah, enaknya. Seger, dia minum, dia leyeh-leyeh. Tapi badannya kok masih capek ya. Dia mikir gini, kenapa hari ini terasa lelah ya, hari ini terasa capek banget. Aku mau bilang sama Pak Tani, kalau besok aku mau izin. Aku mau istirahat sebentar, izin 1 hari. Aku tidak bekerja karena badanku capek. Pinggangku sakit semua, kakiku juga pada capek semua. Aku mau izin katanya gitu. Tapi kira-kira boleh nggak ya sama Pak Tani kalau aku izin ya? Tapi coba aja deh aku ngomong deh, kata kerbau seperti itu. Akhirnya si kerbau melanjutkan pekerjaannya lagi, dan ketika dia pulang dia berniat nanti sampai di rumah dia akan menceritakan minta izin untuk tidak bekerja besoknya, ya kan? Dia pulang sampai di jalan dia ketemu seekor hewan temennya juga. Ketemu. Kerbau, sini. Siapa ya? Manggil aku. Sini kerbau, sini. Oh, ada si Momon. Momon, dari mana Mon itu? Itu loh Pak Kerbau, aku tuh dari sana gitu. Pak Kerbau, kok kamu letih banget? Iya nih Mon, aduh, badanku capek semua Mon hari ini. Gak tahu nih sawah di tempat Pak Tani itu tanahnya hari ini keras sekali, jadi punggungku nih pada sakit semua. Badanku pada sakit. Oh gitu, kasihan ya kamu Pak Kerbau ya, kata si Momon gitu adik-adik. Terus si Kerbau bilang gini, Mon, ini seandainya ya Mon, kalau aku minta izin sama Pak Tani untuk izin besok nggak kerja, dikasih nggak ya Mon? Aku mau izin Mon, badanku capek, punggungku capek, kakiku capek gitu. Coba aja ngomong. Ya aku mau ngomong, ya wes sana kamu ngomong. Aku mau izin ya Mon sama Pak Tani. Iya, akhirnya mereka berpisah. Si kerbau pergi pulang untuk minta izin ke Pak Tani. Si Momon pergi, di tengah jalan si Momon ketemu sama si Kancil. Kancil lagi jalan, curut. Cil, kene tak kandani Cil. Kancil, sini, kata gitu. Apa sih Mon? Sini loh Cil, cepat. Si Kancil dateng. Apa? Tak kasih tahu. Apa tuh? Ada berita bagus. Berita apa? Sini kupingmu tak dibisikin si Kancil. Keren Mon, apa sih? Sini pokoknya. Apa sih Momon? Ngomongnya yang cepat toh. Hah? Mosok? Coba sekali lagi. Tanda ada Mon? Wah gawat kalau gitu. Iya, kamu denger nggak apa yang aku ngomongin? Enggak. Piye tau gue katanya gitu. Nih, kamu tahu nggak? Si kerbau itu tadi bilang kalau dia itu udah nggak mau kerja di tempatnya Pak Tani. Loh, kenapa? Gak tahu, katanya Pak Tani tanahnya tuh sekarang keras. Itu tanah sawahnya, dia udah nggak mau kerja lagi, bikin badannya capek. Oh gitu sih. Iya. Oh ya wes ya, aku pergi dulu ya. Ya. Akhirnya mereka berpisah. Sampai di jalan lagi, si Kancil ketemu lagi sama hewan. Guk. Hewan apa itu namanya? Guk. Ada si Dogi, sini Dogi, kata gitu. Ketemu si Dogi, apa? Sini Dogi, tahu nggak Dogi? Aku tuh tadi tuh di sono tuh ketemu sama si Momon. Si Momon bilang kalau si Pak Kerbau itu sekarang nggak suka sama Pak Tani. Kenapa? Katanya sekarang Pak Tani kejam. Kenapa? Kok kejam? Iya, dia dipaksa sama Pak Tani untuk bekerja.
mengolah sawahnya yang tanahnya itu keras sekali. Sampai punggungnya tuh pada sakit, kakinya pada cenut-cenut katanya. Oh kok gitu ya? Iya, besok tuh si kerbau nggak mau kerja lagi. Karena Pak Tani sekarang jahat katanya. Terus si Dogi gini, mosok toh Pak Tani itu orangnya baik loh. Gitu. Ih sekarang Pak Tani tuh jahat tahu katanya gitu. Oh gitu ya, kasihan ya si kerbau ya. Iya, kerbau udah tua sama Pak Tani dipaksa kerja katanya gitu. Akhirnya adik-adik, ya wes aku tak pulang sih. Aku mau istirahat, aku juga capek. Akhirnya si Dogi dan si Kancil pulang. Sampai di rumah ya adik-adik ya, si Dogi bilang gini, oh aku tak ngasih tahu Pak Tani ah. Kasihan banget tuh Pak Tani tuh kalau besok harus kerja sendiri karena si kerbau nggak mau datang, karena si kerbau nggak mau kerja, ya kan? Akhirnya datang ke rumah Pak Tani. Tak 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 tak. Tak tak tak, permisi. Halo. Pak Tani, permisi. Pak Tani gini, siapa sih ini? Sore-sore nih bertamu enak-enaknya orang mau istirahat tok gitu. Dibukain pintu, cekrek. Loh, kamu tuh Dogi, apa? Pak Tani. Pak Tani jangan kaget ya. Ini ada berita loh Pak Tani. Berita apa? Tadi aku tuh ketemu sama si Kancil. Si Kancil itu ketemu sama si kerbau. Si kerbau bilang sama si Kancil kalau dia nggak mau lagi kerja di tempatnya Pak Tani. Loh, kenapa? Katanya si kerbau, Pak Tani itu sekarang jahat. Pak Tani itu sekarang suka memaksa mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Sehingga si kerbau itu badannya sakit semua. Badannya capek, kakinya sampai kemeng-kemeng, keju-keju katanya gitu. Itu gara-gara Pak Tani no, si kerbau jadi sakit sekarang. Pak Tani itu gimana? Pak Tani sekarang kok nggak kayak dulu lagi. Dulu Pak Tani itu baik loh katanya gitu. Wah Pak Tani emosi adik-adik. Pak Tani marah, dibilang kalau dia itu jahat adik-adik. Wah Pak Tani, wah kurang aja nih si kerbau nih. Dia nggak tahu kalau aku ini baik katanya gitu. Oke, Dogi terima kasih untuk pemberitahuannya. Nanti saya akan ngomong sama si kerbau katanya gitu. Wah tapi Pak Tani sudah emosi karena dia dibilang dia jahat, memaksa kerbau untuk bekerja keras. Padahal dia tidak pernah menyuruh kerbau untuk bekerja keras ya adik-adik. Wah si kerbau ini sudah keterlaluan. Aku marah sama si kerbau. Wah Pak Tani marah. Dia panggil anak buahnya. Hei, sini semua anak buahku. Maman, Bambang, Tono, sini semua. Aku mau ngomong. Katanya gitu. Ngomong apa Pak? Si kerbau itu sudah kurang ajar sama aku. Dia sudah bilang kalau aku ini jahat. Aku ini memeras tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan yang berat-berat di sawah. Padahal kan aku tidak seperti itu. Aku wanyel karo dia. Sekarang kamu ambil tuh pisau. Wes kana, kamu potong aja tuh si kerbau. Kamu potong aja, kamu jadikan sate kek, kamu jadikan gulai kek, tengkleng kek, apa weh. Aku wanyel sama si kerbau adik-adik. Ternyata adik-adik, wah kasihan sekali adik-adik dan benar adik-adik. Si kerbau akhirnya dipotong sama Pak Tani. Dimasak, dijadikan sate. Hanya karena apa adik-adik? Karena kabar bohong, karena gosip, karena berita hoak. Padahal si kerbau hanya bilang ke Moimon kalau dia ingin beristirahat satu hari karena badannya letih, capek, karena dia mengolah tanah pada hari itu tanahnya keras. Tapi si Momon menceritakan ke yang lainnya berbeda. Ceritanya jadi beda lagi adik-adik. Kasihan sekali si kerbaunya adik-adik karena kesalahpahaman karena berita yang salah. Nah adik-adik seperti yang dibilang di Alkitab juga adik-adik karena itu ya. Adik-adik juga harus adik-adik tidak boleh menyebarkan berita yang
bohong. Kalau menceritakan sesuatu kepada orang lain harus dicari dulu kebenarannya. Tidak boleh asal ngomong, kamu tahu nggak, si A itu ternyata nakal, si B itu ternyata, padahal mereka tidak nakal. Jadi adik-adik kalau mau menceritakan sesuatu ke orang lain harus mencari tahu kebenarannya. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk menceritakan kabar baik, bukan kabar buruk. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kita harus sebagai anak-anaknya harus apa adik-adik? Menceritakan kabar sukacita tentang kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, bukan tentang hal-hal yang tidak baik. Berceritalah tentang hal-hal yang baik. Nah, ceritanya sampai di situ. Ingat ya, tidak boleh bercerita yang bohong. Tidak boleh bercerita melebih-lebihkan seperti Momon dan Dogi tadi. Tapi kita harus bercerita yang baik, menceritakan kabar sukacita. Misalnya adik-adik dari sekolah minggu, ya kan, mendengar firman Tuhan, ceritain ke teman-temannya, tadi aku di sekolah minggu nyanyi Tuhan Yesus baik, tadi aku di sekolah minggu kasih persembahan, tadi bu guru di sekolah minggu menceritakan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus atau tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu harus ceritakan dengan baik dan benar, tidak boleh salah, tidak boleh nanti kasihan kayak si kerbau tadi nggak salah tapi jadi korbannya. Oke, ceritanya sampai di sini ya. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Yuk kita mau tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami boleh belajar untuk bercerita, untuk menceritakan tentang kebenaran, menceritakan tentang kebaikan. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berkata jujur, berkata baik, tidak menambah-nambahkan cerita atau membuat cerita-cerita bohong Tuhan. Pakai mulut kami, pakai hati kami untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan ya Bu Esther memberikan firman Tuhan, firman yang begitu luar biasa untuk setiap kita, supaya kita belajar menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada teman-teman, bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang penuh kuasa. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan kita masukkan ke dalam celengan yang sudah diberikan ya. Adik-adik, kita mau nyanyi bersama-sama sambil memasukkan persembahan kita ke celengan yang sudah disediakan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Puji Tuhan, kita sudah sampai ke penghujung acara sekolah minggu pagi hari ini. Sedih ya adik-adik ya, tapi besok minggu depan kita masih ketemu kembali ya pada jam yang sama, hari juga hari Minggu yang sama. Yuk, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah memberkati sekolah minggu online GKJ Togosari. Berkati juga persembahan yang sudah anak-anak-Mu ini berikan Tuhan, sehingga berkat ini boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan terus tetap memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita mau nyanyikan lagu yang terakhir ya. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.